Hai teman-teman, kita udah berapa lama nih work from home? Work from home adalah istilah yang sangat populer di saat 2 bulan terakhir ini ya. Apa sih work from home? Kerja dari rumah ya, bukan stay at home teman-teman ya. Jadi kalau yang namanya kerja dari rumah, kita benar-benar harus menciptakan suasana kerja dari rumah. Saya mengerti selama ini rumah adalah tempat kita pulang istirahat. Kalau udah pulang udah capek, kita biasanya di rumah kan pengennya nyantai-nyantai ya. Tapi sekarang kondisi membuat kita harus work from home. Maka kita harus melakukan modifikasi sedikit terhadap rumah kita ya. Nomor 1 ya adalah kita harus menetapkan dedicated place di mana tempat kita mau setiap hari ngantor ya. Seperti saya di sini adalah tempat ngantor saya setiap hari ya. Nah, nomor 2, teman-teman yang juga nggak kalah pentingnya adalah internet connection. Teman-teman cek apakah tempat kerjanya teman-teman ini ya wifi-nya nyampe nggak dari rumah kita ya. Nah, saya punya ini tempat wifi-nya kurang nyampe. Jadi akhirnya kita beli yang namanya wifi extender ya. Itu juga teman-teman harus lakukan ya, make sure bahwa internet connection teman-teman itu bagus gitu ya. Nah, bandwidth-nya kalau kurang ya ditambah ya. Bahkan sekarang ini Edi lagi mau menambah internet connection kita dengan apa sih namanya fiber optic dedicated ya, dan yang harganya itu bisa sampai 5 kali lipat dari harga wifi langganan kita biasanya ya. Ya nggak apa-apa, kita selama ini kan kalau work from home kita udah irit banyak hal. Kita irit cafe, ke restoran, sama teman, sama klien gitu ya. Itu udah banyak kita irit, jadi kita bisa invest ke internet connection ini ya. Nomor 3, nah nomor 3 ini sangat-sangat simple, hal kecil tapi kita sering lupakan, yaitu pagi habis mandi, apakah teman-teman langsung memakai baju rumah, dasteran, atau memakai baju kerja atau sesuatu yang layak untuk bisa video call ataupun zoom sama klien ya. Kalau teman-teman tidak melakukan berusaha dandan di bagian atas ini, berarti teman-teman memang tidak merencanakan untuk bekerja hari itu ya. Karena kita bisa aja mendadak diajak telepon, ataupun kita kalau misalnya nggak dandan, kita otomatis kita pasti akan malas untuk mengajak orang untuk video call ataupun zoom gitu ya. Nah teman-teman lakukan ini hal kecil ya, tapi itu sangat penting ya. Nomor 4 adalah alat kerja. Teman-teman harus tentukan kira-kira device mana yang saya mau pakai untuk handphone, yang mana yang buat zoom ya. Saya sarankan itu 2 device yang berbeda. Kenapa? Karena kita kan nggak mau kan misalnya tiba-tiba kita lagi zoom, ada telepon masuk. Kalau misalnya di HP zoomnya otomatis connection zoomnya akan keputus ya. Nah, kalau saya teman-teman, saya menentukan tablet ini adalah device untuk zoom dan HP untuk telepon ya. Nah, kalau memang saya udah tetapkan device ini, otomatis file-file yang saya butuhkan setiap hari saya harus pindahin ke sini ya. Jadi biasanya saya pindahin ke device ini, apapun yang saya dapat dari HP ataupun laptop saya pindahin ke device ini lewat Telegram ya, karena Telegram bisa di download di mana aja ya. Nah, terus supporting tools itu seperti apa contohnya ya. Nah, mikrofon ini supaya membuat suara saya diisolasi, jadi suara dari luar nggak terlalu banyak gangguan yang masuk ya. Nah, terus juga standing seperti ini ya, standing tablet ini ya. Standing ini supaya dia tegak. Kalau tablet, kalau pakai standing yang dari tabletnya biasanya akan agak miring, jadi muka kita akan jelek ya. Jadi saya beli standing ini murah banget, cuman nggak nyampe 30.000, lebih mahal ongkos kirim katanya ya, tapi nggak apa-apa juga, kita support kurir ya. Terus tablet ini sebaiknya juga eye level supaya kita tampilannya bagus gitu ya. Teman-teman boleh pakai apa aja lah, kotak tisu, buku atau apa ya. Kayak saya pakainya apa nih? Ini apa nih? Ini kotak tongguan yang dibungkusin ya. Nah, anything ya, apa aja. Nah, terus tripod juga perlu untuk kita sesekali misalnya kita mau rekaman seperti ini, tripod saya lagi dipakai ya. Nah, terus sudah gitu, nah nomor 5, nggak henti-hentinya, nggak bosen-bosennya saya mengingatkan kepada teman-teman harus set daily goals teman-teman ya. Daily goals ini untuk kita sendiri, bukan gara-gara dipantau oleh leader atau siapapun ya. Teman-teman mutusin untuk diri kita sendiri, saya sehari mau disiplin menyapa berapa orang ya, misalnya 5 orang gitu ya. Nah, terus tapi harus teman-teman yang memutuskannya sendiri ya. Saya bisa kok menyapa 5 orang, kadang-kadang masih ada 2 sesi training
Terus malam saya masih banyak waktu untuk bisa nonton bersama anak saya. Jadi kalau malam saya benar-benar santai ya. Nah terus udah gitu yang terakhir teman-teman, paksain diri untuk belajar sesuatu yang baru. Menurut saya paksain diri untuk bikin video pendek itu sangat penting dan untuk zaman seperti sekarang ya. Teman-teman mungkin nggak bisa bikin animasi yang bagus-bagus ya, tapi minimal teman-teman bisa screen recording. Apapun yang ditanya oleh agent, ditanya oleh klien, saya jelasinnya itu lewat screen recording karena kita nggak bisa ketemu. Jadi saya screen recording apa yang saya mau jelaskan beserta suara saya ya. Yuk kita benar-benar work from home, jadi bukan cuma stay at home. Salam sukses.